Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi materi video yang lalu tentang mentality kuat atau ciri orang yang mempunyai mental yang kuat. Pertama adalah hidup saat ini, yang kedua kerja keras, dan yang ketiga kita akan lanjutkan. Yang ketiga adalah sukses butuh proses. Antum tahu berlian bisa mahal? Tahu kan? Apakah dia ujuk-ujuk seperti itu? Tentunya berlian bisa menjadi mahal karena proses. Dia digurinda, dibentuk dan lain sebagainya, barulah menjadi barang mahal. Begitu juga antum tahu emas bisa menjadi yang bernilai, berharga tinggi. Prosesnya bagaimana? Mengalami pembakaran yang suhu panas, barulah bisa menjadi emas dan menjadi barang berharga. Jadi dalam kesuksesan ini kita harus paham, dalam menjalani kehidupan ini untuk mencapai sesuatu kita harus paham, jangan ingin terburu-buru jadi. Kenapa? Karena dengan ingin terburu-buru hanya menghasilkan ketidaktenangan. Kita harus paham, ikuti tahap demi tahap, bahwasanya untuk mencapai sebuah keberhasilan itu berproses. Kita ingin menjadi seorang dokter, kan harus jalani prosesnya. SD dulu, SMP, SMA, S1, S2, baru S3. Tapi jangan sampai jadi esteler kan? Kan proses. Atau kita ingin menginginkan makanan misalnya gini, atau masih senang Indomie ya. Ketika kita ingin Indomie, apakah langsung ada di depan mata kita? Enggak. Kita harus beli dulu, ya kan? Ambil panci, tuangin air, nyalain kompor, disimpan. Setelah itu kita tunggu 5 menit, 10 menit, mendidih, baru kita masukkan mie-nya. Setelah kelihatan matang, mangkokin, masukin bumbu. Setelah dimangkok, kita juga sabar. Karena kalau mie-nya masih panas dimakan nggak sehat, malah berbahaya. Kita tunggu biar agak dingin. Setelah agak dingin, barulah dimakan. Itulah di dalam kehidupan kita. Kita harus paham, orang yang mempunyai mental kuat bahwasanya sukses butuh proses. Yang keempat adalah senang melihat orang lain sukses. Apa? Senang melihat orang lain sukses. Ketika ada orang lain sukses, hati kita harus senang. Jangan ada keirian, jangan ada kekesalan. Kenapa? Karena itu hanya memperburuk kita, itu hanya merugikan kita. Tetapi ketika kita melihat ada orang yang senang, ketika melihat orang lain sukses, kita harus senang. Kenapa? Kita bisa jadikan dia guru buat kita. Tanya, bagaimana sih bisa berhasil? Ajarin, kasih ilmunya. Dengan kita mendapatkan ilmu yang tersebut, kita bisa mempraktekannya. Kita akan bisa lebih cepat sukses dibanding orang tersebut. Contoh, ketika kita ingin mendaki ke Gunung Pangrango di belakang jeep ya, terus ada orang yang sudah pernah sukses mendaki gunung tersebut. Kita harus senang tuh, samperin dia. Bang, bagaimana caranya bisa mendaki di sana? Ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan banyak informasi. Mungkin ketika dia mendaki, dia pernah tersesat, salah jalan. Mungkin ketika mendaki, dia masuk ke sarang singa, sarang babi, sarang ular. Atau mungkin ketika dia mendaki, ketemu mata air. Dengan kita mendapatkan informasi dan pengajaran dari orang sukses tersebut, ketika kita akan mendaki Gunung Pangrango, gimana? Udah terbayang kan jalannya? Kalau ke sini akan tersesat. Kalau ke ketinggian segini, di sana ada sarang harimau, ada sarang babi, ada sarang ular. Kalau ketinggian sini antum lelah, di situ ada mata air. Enak kan ketika menjalaninya? Karena kita sudah mendapatkan pengajaran, sudah dapat ilmu, dan nantinya kita akan lebih sukses, kita akan lebih cepat untuk meraih keberhasilan dengan resiko yang rendah.
dengan resiko yang sedikit dibanding orang yang pertama kali dia mencapai kesuksesan. Jadi ketika kita melihat orang lain sukses, harus senang, pelajari bagaimana dia biar sukses. Jangan lihat dia hanya sukses dan kita ingin, jangan, tapi kita harus belajar, ketahui bagaimana dia bisa sukses, dan itu diambil ilmunya dan kita praktekkan, dikopi dan diinovasikan ya oleh kita, sehingga kita mempunyai kesuksesan itu lebih cepat dan lebih bagus. Kelima ya, bertanggung jawab terhadap keputusan diri sendiri. Ketika kita menjalani hidup, orang yang mempunyai mental kuat, kalau dia mengalami kegagalan, kesusahan, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan lingkungan. Saya begini tuh karena saya begini tuh karena kekurangan ini, karena kurang fasilitas ini, karena saya nggak punya ini itu dan sebagainya. Orang yang mempunyai mental kuat tidak berpikir dan bersikap seperti itu. Dia paham ya, bahwasanya hidupku adalah tanggung jawabku, nasibku ada di tanganku sendiri. Makanya di akhirat itu ketika dihisab, kenapa kamu tidak beribadah ketika di dunia? Kan begitu. Ini masalah akhirat. Kenapa kamu di dunia tidak beribadah, lalai untuk sujud kepadamu, kata Allah. Ada orang yang beralasan, ya Allah, bagaimana saya bisa khusyuk beribadah kepadamu ketika di dunia? Karena aku sakit ya Rasulullah. Karena aku sakit ya Allah. Maka Allah, ketika ada orang yang beralasan seperti itu, Allah akan menghadirkan siapa? Nabi Ayub. Dibandingkan kepedihan dia dengan Nabi Ayub, itu gak akan seberapa. Ada orang lagi ketika dia, kenapa kamu ketika di dunia tidak ibadah? Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa ibadah ketika di dunia? Saya di dunia banyak harta, jadi saya sibuk dengan dunia saja. Allah akan mendatangkan Nabi Sulaiman. Bandingkan kekayaan kamu dengan Nabi Sulaiman, banyak harta. Nabi Sulaiman dia lebih kaya daripada kamu, tetapi Nabi Sulaiman tetap beribadah kepada. Sedangkan engkau, kekayaanmu tidak seberapa, tapi kau sudah melupakanku dan kau tidak menjalankan tugas yang diperintahkan. Jadi di akhirat nanti, ya, orang tidak akan ada yang bisa beralasan ini itu dan sebagainya. Kenapa? Karena ada yang Allah ciptakan lebih daripada kita, dan mereka tetap beribadah kepada Allah, dan mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyalahkan apa yang kurang, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan orang lain. Orang yang memiliki mental kuat, ciri kelima atau mentaliti yang kuat adalah dia bertanggung jawab terhadap keputusan diri sendiri. Ini keputusan atau antum punya keputusan apalah itu, bertanggung jawab dengan keputusan sendiri, apapun konsekuensinya siap untuk ditanggung dan siap untuk dijalani. Di episode ini, di video yang kedua ini, 3 hal yang kita bahas ya, ciri orang yang mempunyai mental kuat. Pertama tadi apa yang tadi? Senang melihat orang lain sukses. Yang kedua, sukses butuh proses. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keputusan diri sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan, dan Allah memberikan kekuatan, kelancaran, kemudahan dalam kehidupan kita ini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.